Webinar bersama aku Zana, kembali lagi di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi lainnya yang sering juga keluar di UTBK, yaitu baris dan deret. Teman-teman udah pernah belajar juga di SMA, tapi kita coba review lagi supaya tetap fresh ingatannya, oke? Jangan lupa teman-teman like dulu video ini sama subscribe channelnya supaya nggak ketinggalan video-video yang akan diupload di channel ini, oke? Jangan nonton sampai habis supaya nggak ada materi yang terlewatkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja aku share screen-nya supaya kita bisa langsung mulai. Oke, semoga sudah terlihat juga di teman-teman. Barisan dan deret. Oke, kita mulai dari perbandingan barisan dan deret itu gimana sih? Dari definisinya, barisan itu adalah urutan bilangan dari kiri ke kanan yang memiliki pola tertentu dan terdiri dari beberapa suku. Oke, di sini ada contohnya nih, ini barisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dalam barisan, sebenarnya dalam barisan dan deret, kita kenal yang namanya suku. Suku itu apa sih? Jadi suku itu, ini namanya suku pertama. Suku ke-1. Ini suku ke-2 dan seterusnya sampai suku ke N, seperti itu. Nah, suku dalam barisan deret dilambangkan dengan U. U itu suku. Nah, kalau misalnya kita mau menuliskan suku pertama ya U1, suku ke-1 seperti itu dan seterusnya. Nah, bedanya sama deret tuh apa sih? Deret itu jumlah N suku pertama dari barisan. Kalau tadi ini barisan, maka deretnya itu dijumlahin. Seperti itu. Jadi banyak orang yang mudahnya mengingat dengan cara, oh kalau barisan itu yang dipisahkan dengan koma-koma, Kak. Kalau deret itu yang dipisahkan dengan tanda tambah. Gitu. Jadi intinya kalau barisan itu cuma angka-angka yang memiliki pola, tapi kalau deret, angka-angka itu kita jumlahin. Seperti itu. Oke? Nah, deret itu dilambangkan dengan SN, atau SN itu adalah jumlah N suku pertama. Suku pertama. Seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mencari UN dan cara mencari SN. Oke? Sekarang kita masuk dulu ke jenis-jenis dalam barisan deret. Jadi barisan deret itu terbagi menjadi dua. Ada barisan deret aritmatika dan ada barisan deret geometri. Bedanya apa? Kalau aritmatika itu punya beda, kalau geometri itu punya rasio. Beda itu apa sih? Beda itu selisih. Selisih antara dua suku yang bersebelahan. Selisih dua suku yang bersebelahan. Kalau rasio itu perbandingan dua suku yang bersebelahan. Seperti itu. Mungkin biasanya orang tuh lebih mudah mengingat dengan cara, oh kalau aritmatika itu nanti akan ditambah atau dikurang. Tapi kalau geometri itu dikali atau dibagi. Biasanya kayak gitu, bisa juga. Nah, terus ada jenisnya juga nih, ada namanya aritmatika naik dan ada aritmatika turun, ada juga geometri naik dan juga geometri turun. Kalau aritmatika naik itu artinya bedanya bernilai positif. Misalnya aritmatika naik 1, 3, 5, 7. Kalau aritmatika turun berarti 8, 6, 4, 2. Jadi ini semakin naik, kalau ini semakin turun. Tuh, kalau misalnya geometri naik berarti misalnya 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Berarti ini rasionya lebih dari 1. Kalau rasionya kurang dari 1 akan jadi di geometri turun. Contohnya 36, 18, 9 dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, jadi ini jenis-jenis barisan deret yang biasanya diajarkan di sekolah seperti itu ya. Selanjutnya apa lagi nih? Kita bisa masuk ke yang pertama, ada barisan dan deret aritmatika. Jadi dalam barisan dan deret aritmatika tadi kita sudah tahu juga ya kalau suku pertama itu lambangnya U1. U itu suku, satunya itu si pertamanya ini. Satunya ini si pertama. Atau biasanya disimbolkan dengan A gitu ya. Ini udah ke review dulu ya nih yang sebelah kanannya. Oke. Nah, jadi
Kemudian setelah itu ada juga yang namanya beda. Tadi kan kalau aritmatika ini punya beda ya, punya yang namanya beda atau disimbolkan dengan B. Beda itu apa sih? Nah ini selisih dua suku yang bersebelahan. Untuk mencari suku ke N, kita bisa pakai rumus ini. UN sama dengan A tambah N-1B sama dengan SN in SN-1. Jadi yang biasanya digunakan tuh yang ini. Ini yang paling umum digunakan. Jadi UN sama dengan A tambah N-1B. Nah, tapi kalau misalnya ada cara lain untuk mencari UN tuh ya dengan cara ini, SN dikurang SN-1. Seperti itu. Misalnya mau mencari suku ke-7, U7, berarti A ditambah 6B. Seperti itu. A-nya itu apa? A-nya itu suku pertama, B-nya itu apa? B-nya itu beda. Nah, di sini yang udah ke-reveal dulu nih kepencet, ada yang namanya suku tengah. Jadi suku tengah itu bisa dicari dengan cara menjumlahkan A tambah UN dibagi 2. Gitu. Jadi kita mencari pertengahannya dari beberapa suku, kita cari tengahnya, atau bisa juga kita cari dengan cara membagi SN dibagi N gitu. Nah terus ada juga untuk mencari jumlah N suku pertama. Nah ini si deret gitu ya. Untuk mencari deretnya atau jumlah N suku pertama si SN, biasanya yang digunakan adalah dua rumus ini. Teman-teman bisa lihat di layar. Setengah N dikali dengan 2A tambah N-1B atau setengah N dikali A tambah UN. Seperti itu. Nah, yang mau aku highlight adalah teman-teman boleh banget nih. Aku minta tolong untuk hafalkan yang terutama yang ini sama yang ini. Sebenarnya yang rumus suku tengah juga harus hafal, cuma yang lebih sering digunakan adalah UN dan SN. Jadi UN dan SN gue udah hafalin, kalau udah hafal baru hafalin si suku tengah, si UT, oke? Kita lanjut dulu ke barisan dan deret geometri. Oke, barisan dan deret geometri sama-sama punya suku pertama yang dilambangkan dengan U1 juga atau A. Tapi bedanya untuk mencari UN bukan A tambah N-1B, tapi pakai A dikali R pangkat N-1. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, dikurang satunya itu si N-nya ya. Jadi A, R, N-1. Beda sama A, R, N dikurang 1. Nah, yang bener yang ini. R-nya itu apa? R itu rasio yang tadi udah bilang, hasil bagi dua suku yang bersebelahan. Oke, kemudian ada suku tengahnya juga nih, bisa dicari dengan cara akar dari A tambah A dikali UN, sorry. Dan untuk mencari deret geometrinya atau SN, nih SN, bisa dicari dengan dua rumus ini. Atau teman-teman dulu tuh biasanya ngapalinnya pakai rumus ini nih. A R pangkat N-1 dibagi R-1 atau Arni per Ri gitu ya, gampangnya. Untuk mencari dalam barisan deret geometri ada juga yang namanya hasil kali N suku pertama. Jadi misalnya ada deret nih, kita kaliin, nah itu namanya hasil kali N suku pertama atau dilambangkan dengan HN. Rumusnya seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, A dipangkatkan N, kemudian dikali dengan R pangkat N per 2 dikali N min 1. Mungkin kelihatannya agak ribet, cuma kalau teman-teman udah hafal dan sering pakai, pasti hafal juga. Oke? Kita lanjut dulu ke yang selanjutnya nih, ada apa lagi sih? Oke, sekarang ada barisan dan deret aritmatika bertingkat. Oke, ada aritmatika bertingkat 1, bertingkat 2, bertingkat 3. Sebenarnya bertingkat itu bisa sampai kapanpun, bertingkat berapapun gitu, tapi yang biasanya digunakan tuh ya 3 ini, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, karena semakin gede tingkatnya semakin kompleks juga perhitungannya. Tapi bedanya apa sih tingkat 1, tingkat 2, sama tingkat 3? Oke, jadi kalau kita lihat nih di tingkat 1, untuk kesini kita tambah 3, kesini tambah 3, sini tambah 3, sini juga tambah 3. Ini kalau tingkat 2, ini tambah 4, ini tambah 7, ini tambah 11, tambah 10, sini tambah 13. Jadi ini tuh ada tingkatnya lagi, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Kalau tingkat 3 berarti makin panjang lagi, ini tambah 2, tambah 8, tambah 20, tambah 38, ini tambah 6, tambah 12, tambah 18 lagi, sampai semuanya sama. Gitu. Nah, nanti ini penjumlahan-penjumlahan yang aku gambarkan ini tadi, itu akan berguna untuk dipakai di rumusnya gitu. Jadi, nantinya ini akan jadi A, ini akan jadi B, ini akan jadi C. Begitu pula dengan ini akan jadi A, ini akan jadi B, ini akan jadi C, ini akan jadi D. A, B, C, D ini apa? A itu ya suku pertama, B itu beda, tapi C sama D nanti kita pakai untuk
pakai rumus si barisan bertingkat 2 dan bertingkat 3. Apa rumusnya? Kita lihat. Untuk barisan aritmatika bertingkat 2, tadi kan kita udah gambarin ya, ini tambah 4, tambah 8, tambah 10, ini tambah 4, nih, ini kok 8, ini harusnya 7. Nah, tambah 3, ini tambah 3 gitu. Jadi, A-nya itu si 1, ini si A, B-nya itu 4, C-nya itu 3. Nah, dimasukin ke sini, sama ke sini. Untuk SN juga sama, masukin ke sini, ke A, ke B, ke C. N-nya apa? Tergantung, yang datanya misalnya suku ke-7, berarti masukin N-7, suku ke-10, masukin N-10. Nah, sekarang di sini ada lambang faktorial nih di bawah sini. Mungkin beberapa di antara teman-teman udah tahu juga faktorial itu apa. Jadi, tanda seru itu namanya faktorial. Nah, faktorial itu kayak gimana sih? Kalau misalnya ada 3 faktorial, artinya 3 dikali 2 dikali 1. Kalau misalnya ada 10 faktorial, artinya 10 dikali 9, dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Jadi kita kalikan terus, tapi dikurang 1, dikurang 1, dikurang 1. Kalau misalnya ada 1000 faktorial, gimana? Ya udah, 1000 dikali 1000 kurang 1, terus sampai nanti dikali 1. Itu namanya faktorial gitu. Jadi tinggal diingat aja nih rumusnya. Jadi ini tolong diingat juga. Oke. Untuk barisan bertingkat 3 itu mirip juga, tapi lebih panjang aja karena dia ada D-nya gitu. Jadi ini tadi tambah 2, ini tambah 8, ini tambah 20, tambah 6, tambah 12, ini tambah 38, tambah 18, sampai ketemu yang terakhir, tambah 6, tambah 6. Nah, jadi si A-nya itu adalah 1, B-nya adalah 2, ini B, C-nya itu 3, ini 3, D-nya itu 4. D-nya itu 6, 4, D-nya itu 6. Kayak gitu, ini A. Tinggal masukin juga. Nah, kalau 4 faktorial berarti gimana? 4 kali 3 kali 2 kali 1, kayak gitu. Oke, semoga untuk barisan bertingkat 2 dan 3 ini nggak ada yang susah untuk dimengerti. Jadi konsepnya gampang, cuma rumusnya yang mungkin panjang jadi agak kompleks untuk dihafal gitu. Tapi bisa kok lama-lama pasti. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang terakhir nih ada deret geometri tahingga. Jadi deret geometri tahingga itu apa sih? Kalau misalnya tadi kan deret geometri biasa. Deret geometri biasa itu misalnya mencari deret 7 suku pertama. Nah, kalau tahingga ini nggak ada batasannya, jadi jumlah deret geometri tahingga. Bisa dihitung dengan cara bagaimana? Dengan cara ini. S tahingga sama dengan A dibagi 1 per R. S tahingga ini bisa juga disimbolkan dengan S tahingga gini ya. Atau S infinite tuh gini gitu. Jelek ya kalau ditulis pakai tangan. Sama dengan A dibagi 1 per R. Ini untuk jumlah deret. Kemudian kalau jumlah tahingga suku-suku ganjil. Jadi kalau tahingga itu U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah sampai seterusnya tambah sampai U tahingga. Kalau jumlah tahingga suku-suku ganjil berarti ganjil doang. U1 tambah U3 tambah U5 dan seterusnya. Nah, itu bisa dihitung dengan cara S ganjil sama dengan A per 1 min R kuadrat. Nah, kalau suku genap pakai yang ini berarti U2, U4, U6 dan seterusnya. AR per 1 min R kuadrat. Kemudian rasionya gimana? Rasionya itu dihitung dengan mencari S genap dibagi S ganjil. Ini kalau kita lanjutin ya perhitungannya, S genap itu berarti A R per 1 min R kuadrat per A per 1 min R kuadrat gitu. Jadi ini bisa kita coret-coret, sisanya tinggal R. Jadi rumus ini terbukti. Gitu. Nah, jadi mungkin aku bisa sarankan buat teman-teman di sini harus hafal beberapa hal dari deret dan barisan deret aritmatika dan geometri, yaitu UN, SN, UT, dan aritmatika bertingkat sama aritmatika geometri. Oh enggak, jadi ini yang harus dihafal adalah UN, SN, terus aritmatika bertingkat, ada UT juga, sama geometri
Tahingga, geometri Tahingga. Oke, jadi rumus-rumus yang udah ada di slide ini, di video ini boleh diingat-ingat lagi, teman-teman boleh nonton ulang videonya supaya semakin hafal, boleh dicatat juga rumus-rumusnya supaya bisa diterapkan dengan baik. Oke, nah mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk materi barisan dan deret. Nanti di next video kita akan coba aplikasikan teori-teori tadi, rumus-rumus tadi untuk mengerjakan soal-soal barisan dan deret supaya bisa dieksekusi langsung. Oke, jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!